Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan semuanya, khususnya rekan-rekan mahasiswa yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah, kita masih berjumpa kembali walaupun secara online. Kita masih bisa berdiskusi dan bisa melanjutkan perkuliahan kita. Pada sesi ini kita sudah pada pertemuan ketiga dengan tema asas dan tujuan hukum Islam. Video ini kita gunakan sebagai salah satu bahan diskusi pada mata kuliah kita, sejarah perkembangan hukum Islam, dan ikuti terus video ini, simak terus video ini hingga selesai. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ingatkan juga kepada mahasiswa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga protokol, mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan. Saya sedang berada di persawahan, sedang naik sepeda, dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Pada tema ketiga ini kita akan membahas asas dan tujuan hukum Islam sebagaimana saya jelaskan tadi. Sebelum pada asas dan tujuan atau prinsip hukum Islam, lebih baiknya kita mengenal tentang karakteristik atau ciri-ciri dari hukum Islam. Ada beberapa karakteristik atau ciri dari hukum Islam yang kemungkinan besar ini tidak dimiliki oleh hukum yang lain. Kalau kita mengenal hukum barat dan hukum adat, maka ciri yang dimiliki oleh hukum Islam ini tidak dimiliki oleh hukum barat maupun hukum adat. Yang pertama adalah hukum Islam itu berdasarkan nilai-nilai keagamaan, sehingga dia berdasarkan pada nilai-nilai keimanan dan juga pada nilai akhlak yang mulia. Beberapa contoh bisa kita dapatkan di beberapa surat, zakat misalkan, dan kita sebelum ke contoh mungkin ke atas dulu. Jadi tujuan dari hukum Islam itu tidak seperti dengan hukum yang lain yang dia hanya memastikan kebagusan nilai keadilannya, tetapi dalam tujuan hukum itu hukum Islam itu memastikan bahwa pelaksanaannya itu berjalan dengan baik. Jadi tidak cukup dengan sistematikanya yang baik atau susunannya yang baik, tetapi bagaimana pelaksanaan yang terjadi atau pelaksanaan hukum Islam itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, dalam hukum Islam pelaksanaan itu harus dilakukan dengan kesadaran. Kesadaran itu muncul ketika hukum itu dilakukan dengan nilai keimanan dan juga berdasarkan keadilan, baik itu keadilan dalam perspektif Tuhan atau perspektif agama, dan juga keadilan yang dalam arti manusia atau sesama manusia. Dan di sana juga yang membedakan dengan hukum-hukum yang lain bahwa ketika orang itu menjalankan hukum Islam, maka ada nilai-nilai
pahala atau ada keinginan untuk mendapatkan balasan besok di akhirat. Nah, ini bedanya hukum Islam dengan yang lain. Ini karakteristik yang pertama. Contohnya ketika orang membayar zakat, ya, di sana diwajibkan kepada orang-orang yang mampu. Di sana tentu ada harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan juga mengharapkan dengan adanya zakat itu menciptakan kemakmuran, kebaikan di dalam masyarakat. Nah, Islam untuk atau hukum Islam itu untuk menerapkan ya, zakat supaya bisa berjalan dengan baik, maka diperlukan kesadaran untuk sedekah, bahwa sedekah itu adalah sebagai sarana untuk menjadi kebaikan baik kepada sesama manusia atau kepada si pemberi sedekah atau si pemberi zakat itu. Nah, tentunya di Quran banyak ya Quran ya yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berzakat. Nah, yang kedua adalah hukum Islam tidak selamanya memaksa, sebagian bersifat korektif, persuasif, memberi kesempatan pelanggarnya untuk menyesali diri sendiri dan mengubah tingkah lakunya karena sadar terhadap kesalahannya. Kejahatan berat dan mengganggu ketentraman masyarakat dihukumi dengan hukuman yang berat seperti membunuh, menganiaya, zina, menuduh zina, merampok, dan minum minuman keras. Nah, kalau kita baca ya ya hukum Islam itu benar-benar sangat korektif sekali untuk bagaimana memberikan hukuman dalam kasus-kasus tertentu ya, dalam kasus pidana terutama ketika orang itu membunuh, maka dipastikan bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, kemudian ada bukti, ada saksi yang pasti, saksi yang jelas. Masuk dalam kasus perzinaan, kalau kita baca ya di beberapa riwayat, orang yang mengaku sudah berzina pun itu tidak langsung dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi suruh pulang dulu, suruh pulang lagi sampai 3 kali dia mengaku mendatangi Rasulullah SAW hingga Rasulullah SAW itu merajamnya, karena Rasulullah tidak begitu percaya saja karena belum ditemukan saksi pada saat itu. Nah, yang berikutnya adalah hukum Islam mencakup seluruh jenis perbuatan baik yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia, ibadah dan muamalah. Jadi ketika tadi orang itu membayar zakat, maka zakat itu tidak hanya berhubungan dengan Tuhan, tidak. Zakat itu berhubungan dengan manusia. Nah, tapi zakat juga berhubungan dengan manusia, artinya bahwa hukum Islam itu memiliki 2 dimensi, yang satu dimensi dengan Tuhan, yang satu dimensi dengan manusia. Nah, mungkin kalau kita bandingkan dengan hukum-hukum yang lain itu hanya berhubungan dengan sesama manusia, tetapi di dalam Islam ya semua hukum yang ada di sana itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, wahyu Tuhan itu sebagai landasan hukum. Ya, hukum Islam merupakan aturan-aturan yang ditarik atau merupakan hasil pemahaman dari dan deduksi dari ketentuan-ketentuan yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga seorang ahli fikih terikat dengan teks atau wahyu, baik itu Quran maupun sunnah. Jika tidak ditemukan dalam wahyu Tuhan, maka muncullah ruang ijtihad yang luas dan juga muncul aliran-aliran dalam hukum Islam. Nah, jika dibandingkan dengan hukum dari manusia, Hubis mengatakan bahwa undang-undang bukan saja anjuran, tetapi merupakan perintah dari orang yang ditunduki, ditaati kepada orang lain yang harus tunduk kepadanya. Nah, ini artinya berbeda sekali bahwa ketika hukum Islam itu turun dari langit lalu diterjemahkan
diberikan penjelasan oleh seorang ahli di bidang Quran dan di bidang sunnah, di bidang fikih, lalu kita bedakan dengan hukum berasal dari manusia, di mana di sana bahwa hukum itu dibuat karena kepentingan sesama manusia, bukan dari Tuhan, tetapi ada kepentingan bersama, sehingga dibentuklah hukum antar sesama manusia. Nah, ini yang membedakan. Jadi hukum Islam itu dia secara umum dia berdasarkan wahyu atau teks dari Quran dan hadis, walaupun dalam prakteknya ada ruang-ruang ijtihad, ada ruang-ruang untuk mengembangkan hukum itu dari orang-orang yang ahli berijtihad atau seorang mujtahid atau seorang ahli fikih. Nah, yang berikutnya rangka balasan dunia dan akhirat. Jadi sangat jelas sekali ketika manusia menjalankan hukum Tuhan atau hukum Islam, saya di sini adalah, maka ada dua balasan yang dia dapat, artinya hukum dunia dan balasan dunia dan balasan di akhirat. Hukum menurut ahli hukum positif sekumpulan aturan mengatur hubungan masyarakat, berkekuatan memaksa dan ada sanksinya. Nah, kalau hukum dalam Islam, ya balasan di akhirat lebih besar daripada balasan di dunia, maksudnya lebih besar daripada di akhirat. Menaati hukum dalam agama pada akhirnya harus dengan kesadaran untuk mendapatkan pahala serta mendapatkan kebahagiaan perorangan, masyarakat dan manusia keseluruhan, baik dunia maupun di akhirat. Jadi berbeda sekali. Yang satu dibangun atas kesadaran mendapatkan pahala, mendapatkan kebahagiaan person, masyarakat dan manusia, sedangkan yang di atas itu kalau hukum positif itu ya juga bisa dibangun dengan kesadaran untuk mengatur hubungan masyarakat, tetapi tidak pasti akan mendapatkan pahala dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini bedanya atau ciri khas dari hukum Islam. Nah, kita pada subtema yang kedua, prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, ini yang agak banyak, tetapi saya jelaskan yang mungkin secara singkat saja, yang kira-kira panjang bisa saya perpendek. Satu, hukum Islam itu memperhatikan kemaslahatan orang banyak, jelas ya. Yang kedua, mewujudkan kemaslahatan keadilan sosial, mirip ya. Kemudian tidak memberatkan dan sedikit beban atas sedikit pembebanan. Yang keempat adalah asas bertahap dalam menetapkan hukum atau tadaris fit tasyrik. Ya, kita bisa lihat memperkuat kemaslahatan orang banyak itu melalui Allah mengutus nabi, hikmah penciptaan hidup dan mati, maslahat ibadah, qisas, kemudian selalu dikatakan ada atau tidaknya maslahat. Ya, ini bisa kita baca di Al-Anbiya ayat 107. Nah, dan tidaklah kami mengutus kamu ya Nabi wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi tidaklah ya Nabi itu diutus itu kecuali ya dia sebagai rahmat untuk kemaslahatan manusia. Hikmah penciptaan hidup dan mati di surah Al-Mulk ayat 2, di sana disebutkan bahwa diciptakan hidup dan mati itu untuk menguji kita siapakah yang paling baik amalnya. Nah, gitu. Kemudian maslahat ibadah adalah di surah Al-Ankabut ayat 45 dan Al-Hajj ayat ke-28. Nah, nanti dibaca sendiri. Misalkan maslahat ibadah, orang sholat itu ada maslahatnya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar.
kok bisa ya hubungannya sholat dengan keji dan mungkar? Artinya orang-orang yang benar-benar mendirikan sholat, dia sholatnya benar, maka dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, perbuatan keji dan mungkar itu bukan untuk person, bukan untuk kepentingan person, tetapi dia digunakan untuk kepentingan sosial. Jadi sholat itu yang dia dilakukan secara pribadi itu bisa berefek pada kepentingan sosial atau pada kemaslahatan sosial, atau kepada di dalam ibadah itu ada kemaslahatan secara sosial. Yang kemudian di surat Al-Hajj ayat 28 ya, ini supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki. Nah, ini maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan. Nah, jadi ini adalah hikmah dari ibadah itu untuk bersedekah. Artinya anjuran untuk bersedekah. Di dalam Islam, bersedekah itu tentunya tidak hanya berfungsi untuk si pemberi untuk mendapatkan pahala, tetapi juga mendapatkan kemaslahatan sosial. Artinya orang masyarakat tidak ada orang laparan, tidak ada orang miskin lagi, tidak ada orang fakir dengan kita selalu memberikan sedekah yang tentunya itu bisa dimanfaatkan secara baik ya kepada oleh si pemberi tadi. Ya, ini adalah kemaslahatan yang diambil, beberapa contoh saja kemaslahatan dalam ibadah atau di dalam hukum Islam. Kemudian Qisas ya, Al-Baqarah ayat 179, kemudian Al-Hajj ayat 39 ya, ini bagaimana hukuman yang setimpal itu diberikan tentunya untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, adanya keadilan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Kemudian juga tidaklah ya suatu kaum itu berperang kecuali memang sudah melalui beberapa langkah ya, sudah melalui beberapa langkah dan sudah menjadi jalan akhir harus melakukan perang secara fisik ya. Kalau memang ada jalan damai, maka itu lebih baik untuk dilakukan terlebih dahulu. Nah, ini tentang Qisas. Artinya di dalam Qisas itu juga ada kemaslahatan, walaupun mungkin sebagian orang mengancam bahwa di situ ada nilai-nilai keadilan, melanggar HAM dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh selalu dikaitkan dengan ada tidaknya masalah, jadi maslahat. Jadi setiap hukum itu selalu ada nilai-nilai kemaslahatan ya. Kita bisa contoh beberapa hal, rampasan perang, kemudian hukum potong bagi pencuri. Nah, ini tentunya ada di setiap ini ada hikmahnya ya. Kemudian Al-Maidah 38 ya. Ini di surat Al-Hasr ayat 7 ya. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 38 kita baca yang pendek saja. Laki-laki yang mencuri dan perempuan mencuri, potonglah tangan keduanya. Ini tentunya ada kemaslahatan di situ. Apa kemaslahatannya orang mencuri dipotong tangannya? Nah, mungkin ada beberapa hal, mungkin supaya tidak mengulang lagi, supaya ada nilai nilai jera ya, nilai jera supaya orang juga berpikir untuk tidak mencuri dan lain sebagainya. Nah, kalau kita baca di hukum-hukum yang lain ya, itu tentu ada nilai kemaslahatannya. Misalkan untuk sementara tidak boleh sholat berjamaah di masjid, atau yang paling mudah saja pernah sementara itu beberapa waktu tidak menerima ibadah umroh di Saudi, atau untuk sementara tidak ada ibadah haji itu ya, yang dari luar Saudi, hanya orang-orang tertentu yang sudah berada di Saudi dengan protokol kesehatan tertentu. Nah, kenapa begitu? Karena ada kemaslahatannya di situ untuk menjaga jiwa manusia yang ada di dunia ini umumnya, terutama yang ada di Saudi pada waktu itu, dan tentunya umat Islam.
Nah, kemudian yang kedua, prinsip hukum Islam itu mewujudkan keadilan sosial. Ini sama dengan yang di atas tadi. Kita baca aja di beberapa ayat di Al-Nahl ayat 90, An-Nisa ayat 98, An-Nisa ayat 58 dan Al-Baqarah ayat 282. Di An-Nahl ayat 90 ini innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita idzil qurba wa yanha wal fahsyi wal munkar wa baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Ini Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, mereka memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kemudian di An-Nisa ayat 58, ini juga sama ya, An-Nisa 58, untuk kita selalu berbuat adil ya, selalu berbuat adil di dalam kehidupan kita ya, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian perintah di surah Al-Baqarah 282 ini tentang utang piutang ya, utang piutang untuk bisa ditulis di ya, utang piutangnya supaya di kemudian hari tidak menimbulkan masalah. Kemudian yang berikutnya, sehingga kalau nanti ada masalah itu ada keadilan ya, ini di Al-Baqarah ayat 282 tentang utang piutang. Karena dalam prakteknya itu utang piutang bisa menjadi masalah yang sangat besar sekali, bisa saling membunuh karena hanya masalah utang piutang. Nah, maka di Islam itu dianjurkan untuk menulis ya berapa transaksi utang piutang yang terjadi, sehingga ketika suatu hari nanti itu ketika ada masalah itu tinggal membuktikan catatannya, menunjukkan catatannya tadi, sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan dengan mudah ya. Maksud catatan di sini tentunya bisa lewat bank ataupun lewat yang lain dalam berbagai bentuk tentunya. Mungkin kalau sekarang utang piutang itu bisa dicatat dengan aplikasi atau dengan bisa dicatat secara manual juga dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya kita asas tidak memberatkan atau sedikit pembebanan. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Di dalam hukum Islam itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang itu justru ditimbulkan karena kesusahan ya. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'i in tubdulakum tasukum wa in tas'alu anha khina yunazzilul Qur'anu tubadilukum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Nah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu halal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, saya akan diterangkan kepadamu. Allah memanfaatkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi ya kalau maksudnya kalau bertanya itu ya jangan menimbulkan sesuatu yang memberatkan. Ya seperti kalau kita baca di Al-Baqarah itu tentang misalkan Nabi Musa ya, umat Nabi Musa itu ketika disuruh menyembelih sapi masih tanya warnanya apa, masih tanya lagi digunakan untuk membajak sawah atau tidak ya, dan lain sebagainya. Itu justru pertanyaan yang memberatkan. Ketika diperintahkan untuk misalkan menyembelih sapi, ya sudah menyembelih sapi aja, nggak usah tanya warnanya apa, nggak pernah. Itu justru akan memberatkan kita, dan akhirnya itu hanya sebagai alasan untuk tidak taat atau tidak taat kepada Nabi itu. Nah itu yang dapat kita gambarkan di dalam surah Al-Baqarah ya, saya lupa ayatnya berapa. Nah
artinya apa? Artinya janganlah kita itu memperberat diri sendiri ya, kalau itu belum ada ketentuannya gitu ya. Kerjakan aja sepemahamannya ya, gitu kira-kira begitu. Kecuali sudah ada ketentuannya tidak mau baca, lah itu beda lagi. Nah, intinya adalah tidak memperberat ya hukum Islam itu. Kalau kita di Al-Baqarah ayat 185 itu misalkan tentang apa ya, bulan Ramadan. Ini juga ketika bulan Ramadan ya, di dalam keadaan musafir itu tidak boleh saja tidak berpuasa. Orang yang sakit boleh saja tidak berpuasa, nanti diganti dengan di hari yang lain atau diganti dengan fidyah kalau memang kondisi fisiknya itu tidak bagus dan dimungkinkan tidak lagi berpuasa, tidak mungkin lagi atau tidak dimungkinkan lagi bisa berpuasa di hari yang lain, misalkan sudah tua, sudah sering sakit-sakitan dan lain sebagainya dalam kondisi tertentu, maka itu tidak apa namanya, maaf ya, diganti dengan fidyah misalkan. Nah, ini kemudian di surah Al-Hajj ayat 78 itu tentang apa ya, ini berjihad ya. Kemudian di An-Nisa ayat 28 ya, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insana dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikanlah bersifat lemah. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 286 di sana sangat jelas sekali ya, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka ketika kita belajar hukum Islam, belajar fikih, belajar zakat dan lain sebagainya, itu mesti di sana ada keringanan-keringanan. Orang tidak akan dibebani zakat kalau dia tidak mampu atau dia tidak punya harta. Orang kalau tidak mampu sholat dengan berdiri, maka dia bisa dengan duduk tidak mampu dia dengan berbaring dan lain sebagainya. Berbaring tidak bisa dengan isyarat. Nah, ini adalah asas sedikit pembebanan. Kemudian asas bertahap dalam menetapkan hukum Islam ya, itu contohnya kita dapatkan di tahapan keharuman minuman keras. Jadi minuman keras itu pertama kali dihukumi itu tidak dihukumi langsung haram, tetapi dihukumi secara bertahap. Kita baca di An-Nahl ayat 67, kemudian Al-Baqarah ayat 219, kemudian An-Nisa 43, Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Nah, ketika pertama kali ya bagaimana hukum minuman keras itu disebutkan di An-Nahl ayat 67 bahwa disebutkan bahwa kurma dan anggur itu adalah sesuatu yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar sebagai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini artinya apa? Artinya bahwa di Arab Saudi itu sebelum ada datang hukum yang jelas, kebanyakan masyarakat di sana itu terbiasa atau kebiasaan untuk meminum keras sehingga tidak langsung dihukumi haram ya pada waktu itu. Nah, kalau dihukumi langsung haram, maka kemudian akan terjadi pemberontakan secara ya tidak terkendali, karena itu sudah kebiasaan mereka meminum minuman keras. Nah, ketika sudah terbiasa, sudah mengakar kuat menjadi budaya untuk minum minuman keras, maka untuk bisa menghilangkan itu, bisa mengharamkan itu, maka bertahap. Pertama disebutkan bahwa di situ minum minuman yang keras. Kemudian di Al-Baqarah ayat 219, tahapan yang kedua disebutkan di Quran itu ada manfaatnya memang minuman keras itu, tetapi di sana ada manfaatnya minuman keras itu, tetapi ada dosanya. Jadi ada manfaatnya, ada dosanya. Nah, jadi orang mulai berpikir nih, wah tadi itu iya ini rezeki Allah. Lalu yang kedua itu turun lagi ayat tentang minuman keras itu, wah betul ada manfaatnya, mungkin bikin anget karena di sana di daerah yang sebagian besar itu gurun dan dingin dan sebagainya. Lalu dengan minuman keras itu mungkin dia dapat
merasakan tubuh yang panas, yang hangat gitu ya maksudnya. Lalu kemudian diajak berpikir bahwa di dalam hal yang bermanfaat itu ada dosanya, dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya, begitu. Lalu dalam kondisi yang demikian kan orang boleh berpikir untuk mengurangi minuman kerasnya karena ada dosa besarnya nih gitu. Walaupun mungkin ada manfaatnya. Nah, ayat ini juga jangan kemudian kita gunakan pada hari ini untuk menghukumi hal yang memabukkan itu ada manfaatnya. Jangan. Kalau kita menyampaikannya, kita menyampaikan bahwa hukum sesuatu yang memabukkan hukumnya menjadi haram, karena ayat ini turun dalam kondisi masyarakat jahiliyah yang belum siap, atau masyarakat muslim pada waktu itu yang belum siap untuk menerima bahwa minuman keras itu adalah hukumnya haram. Lalu yang 43 itu sudah ada pelarangan, tetapi pelarangan hanya pada waktu sholat. Nah, jangan sampai nih ketika sholat itu orang masih dalam kondisi mabuk. Nah, akhirnya bacanya yang nggak jelas, atau rokaatnya itu nggak jelas, lalu ya saklemi dewi karena dalam kondisi mabuk itu kan tidak ingat. Artinya yang pertama tadi itu orang masih berpikir, yang kedua lebih berpikir lagi karena ada dosanya, ada manfaatnya, dosanya lebih besar. Yang ketiga nggak boleh nih mabuk ketika mendekati sholat. Artinya ketika kebiasaan itu sudah akan berkurang, lebih jauh berkurang. Kenapa? Sebelum duhur ini tidak boleh mabuk nih karena sebentar lagi sholat. Nanti mau asar tidak boleh mabuk nih karena sebentar lagi mau asar. Sebentar lagi maghrib lo nggak boleh minum mabuk dulu, nanti mau pas sholat nanti malah mabuk jadi imam. Al kafirun lagi nggak selesai kuliah al kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'bud. Terus begitu kan nggak selesai karena kondisinya mabuk. Nggak boleh nih. Maka orang muslim pada waktu itu, atau orang jahiliyah atau orang muslim yang pada waktu itu masih belum mabuk akan berpikir dia mau sholat nggak boleh artinya sudah dibatasi sekali ya. Kemudian karena sudah kondisinya seperti itu, semakin lama semakin siap. Lalu yang berikutnya adalah di Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Di sini sangat jelas sekali bahwa segala sesuatu itu, baik itu khamar, judi, berkorban kepada pahala, kemudian meyakini ramalan, itu adalah perbuatan setan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rizqum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, orang-orang yang beriman, jangan kamu minuman keras lagi, jangan kamu minum khamar lagi, jangan berjudi lagi, jangan berkorban untuk berhalamu, jangan kamu mengundi nasib dengan panahmu, karena semua itu adalah perbuatan setan. Jauhilah, maka insya Allah kamu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, inilah bertahap. Artinya hukum Islam itu ya walaupun itu diterapkan ya di masyarakat muslim pada zaman Nabi, itu juga secara bertahap. Apalagi kita yang menghadapi menghadapi masyarakat pada saat ini, mungkin pada masyarakat tertentu kita tidak bisa langsung bilang A, tidak bisa langsung bilang B, tetapi untuk menuju A, untuk bisa menghukumi B, itu ada tahapan-tahapan tertentu, karena mungkin ya hal-hal tertentu itu sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat tertentu tersebut. Nah, yang terakhir kita masuk pada subtema tujuan hukum Islam. Ada 3. 1. Tidak terbatas pada bidang material semata dan bersifat abadi, dengan memperhatikan dan rangkaian faktor individu, masyarakat, dan kemanusiaan agar kebaikan dapat terwujud. Intinya adalah kebaikan dapat terwujud. Itu tujuan dari hukum Islam yang pertama. Yang kedua adalah menolak bahala didahulukan daripada kebaikan. Yang ketiga adalah jabatan diserahkan kepada orang yang mempunyai kecakapan. Kita masuk ke yang pertama ya, berorientasi pada kebaikan. 1. Perihal tujuan ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, itu tentunya berorientasi kepada kebaikan. Sholat itu kebaikan terhadap individu, iya. Kebaikan terhadap sosial, iya. Kenapa disebutkan di dalam ayat tadi
inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, jelas ya bahwa sholat itu tidak hanya untuk individu, tetapi ketika orang itu bisa menjalankan sholatnya dengan benar, dengan baik, maka dia bisa menjaga kemaslahatan individu, kemaslahatan masyarakat, dan kemaslahatan manusia. Ketika dia mau mencuri nih, orang sholat terus, berpikir Allah mengawasi saya, akhirnya nggak jadi mencuri. Orang mau membunuh nih, saya diawasi oleh Allah, misalkan saya diawasi oleh Tuhan, secara keimanan saya melarang, saya sholatnya terus menerus. Karena kenapa? Karena sholatnya itu dijalankan dengan benar, maka rangkaian tadi itu akan bisa menimbulkan kebaikan individu, kebaikan masyarakat, kebaikan kemanusiaan secara umum. Jadi ini secara mudahnya saja, contoh secara mudah. Apalagi zakat, apalagi puasa tentu saja, zakat tentu saja iya, untuk kebaikan individu jelas, masyarakatnya jelas, kemanusiaannya jelas. Apalagi misalkan orang-orang yang tahu zakat, jelas zakat itu potensinya di Indonesia sangat banyak sekali. Kalau kita semua sadar tentang membayar zakat, itu saya kira ya, kita sulit menemukan orang miskin di Indonesia ya. Kalau semua orang muslim di Indonesia itu sadar akan pentingnya zakat, mereka membayar zakat, dikelola dengan baik, dimanajemen dengan baik, saya kira dapat menurunkan secara drastis kemiskinan yang ada di Indonesia. Lah selama sekarang ini baru proses, baik pemerintah atau lembaga-lembaga sosial yang lain yang berorientasi atau berperan dalam bidang zakat akan mengarah ke sana. Ya, tentunya semakin lama akan semakin baik. Nah, kemudian puasa juga demikian, haji juga demikian. Puasa itu berorientasi pada individu ya, melatih kejujuran, melatih berbuat kebaikan, merasakan laparnya orang lain ya, merasakan berbagi kepada orang lain. Dan ini adalah nilai-nilai individu kita dapatkan, nilai-nilai kebaikan masyarakat kita dapatkan, dan nilai-nilai kebaikan kemanusiaan kita dapatkan. Inilah fungsi dari tujuan hukum Islam, adalah mencapai kebaikan dapat terwujud bukan hanya secara material semata, tetapi bersifat abadi, dan itu memperhatikan rangkaian faktor individu, masyarakat, dan kemanusiaan. Oke. Yang berikutnya adalah menolak bahaya didahulukan atas kemaslahatan ya. Nah, kalau kita di era sekarang ini ya, di masa pandemi ini, kita kan bisa lihat sendiri ya, tidak boleh pernah ya ada aturan tidak boleh sholat Jumat ya, karena dalam musim pandemi ya. Sholat Jumat itu suatu kebaikan, tetapi tidak bolehnya itu kenapa? Karena kalau itu dilakukan ada bahayanya, misalkan akan menimbulkan tersebarnya virus COVID. Nah, ini sehingga menolak bahaya ya, menolak virus tadi itu lebih diutamakan daripada sholat Jumatnya, kebaikannya tadi. Nah, ini pernah ada di masa pandemi COVID-19. Nah, ini juga dilarang umroh. Umroh itu ada kebaikannya, jelas ada kebaikannya. Siapa yang tidak ingin umroh, siapa yang tidak ingin kebaikan umroh, tetapi menolak bahaya penyebaran virus corona itu lebih didahulukan, sehingga ibadah umrah itu diberhentikan sementara oleh pemerintah Saudi ya, daripada di Saudi untuk menjaga atau untuk melindungi jamaahnya supaya tidak banyak yang terpapar ke virus COVID-19. Nah, ini contoh. Nah, di dalam muamalah itu juga ada, misalkan di dalam muamalah itu melarang riba tetapi diperbolehkan jual beli. Nah, kan ada riba itu juga ada keuntungannya, tapi jual beli juga ada keuntungannya, tetapi semuanya itu diatur oleh agama Islam bahwa hal tersebut itu dilarang oleh agama ya, bisa menimbulkan percecokan di dalam masyarakat dan lain sebagainya, sehingga riba itu ditolak di dalam hukum Islam atau di dalam ajaran Islam. Yang terakhir adalah jabatan diserahkan kepada orang yang mempunyai kecakapan. Nah, ini bedanya hukum Islam dengan hukum-hukum yang lain. Jadi di dalam hukum Islam tentunya
jabatan tertentu itu diserahkan kepada ahlinya. Seorang hakim diserahkan kepada ahli hukum, ya. Masalah ekonomi diserahkan kepada ahli ekonomi, masalah politik diserahkan kepada ahli politik, dan lain sebagainya. Ini tiga subtema yang bisa kita sampaikan. Pertama, tentang karakteristik ciri hukum Islam. Yang kedua, prinsip hukum Islam. Kemudian yang ketiga, tujuan hukum Islam. Yang pertama, saya simpulkan, karakteristik hukum Islam itu bersifat keagamaan, berdasarkan keimanan dan akhlak mulia. Kemudian tidak bersifat selamanya memaksa, ada hal yang korektif, persuasif, bahkan memberikan pelanggarnya itu untuk menyesali dirinya untuk bertobat. Kemudian yang ketiga, ya, hukum Islam itu mencakup ya jenis perbuatan baik yang berhubungan dengan Tuhan dan diri sendiri ataupun kepada sama manusia. Kemudian wahyu Tuhan sebagai landasan umum, kemudian rangka balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Lalu prinsip hukum Islam itu ada 1, 2, 3, 4. 1, memperhatikan kemaslahatan orang banyak, memperhatikan keadilan sosial, memberikan sedikit beban saja. Kemudian yang terakhir, secara bertahap. Artinya hukum Islam itu ditetapkan secara bertahap. Kemudian tujuan hukum Islam itu 1, untuk menciptakan kebaikan, ya, kebaikan individu, kebaikan masyarakat dan manusia pada umumnya. Yang kedua, menolak bahaya dan mendahulukan kebaikan, ya, darul mafasid muqaddimul al jalbil manafi. Yang ketiga, jabatan diserahkan kepada orang-orang yang mempunyai kecakapan. Demikian video materi untuk diskusi kita pada tema asas dan tujuan hukum Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Oke, kita tunggu diskusinya di e-learning. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.